Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid An-Nur, Perumahan Gunung Sari Indah, yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus kepada segenap pengurus takmir Masjid An-Nur yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya kepada pengurus ibu-ibu Aisyah Ranting Karangpilang yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang tentunya kita tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Mulai kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri bagian dari karunia nikmat Allah yang wajib untuk kita syukuri. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Bapak Ibu, maaf, kita tidak pernah diperintah oleh Allah untuk menghitung-hitung nikmat, tidak pernah. Tetapi justru Allah memerintahkan kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, bukan menghitung-hitungnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, saya yakin Bapak Ibu sekalian tentunya sudah pada hafal. Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum washkuruli
wa la takfurun. Artinya, maka ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kalian kufur, ingkar kepadaku. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua yang hadir di majelis ini tercatat di sisi Allah hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu doa yang Nabi ajarkan kepada kita agar kita menjadi hamba yang pandai bersyukur, doa itu kita baca setiap selesai sholat fardu. Yang isi doa itu kita meminta kepada Allah agar kita dijadikan hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Doa itu berbunyi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Doa itu dibaca setiap selesai sholat fardu, riwayat Abu Dawud. Apa kata Nabi? Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, tolonglah aku untuk menjadi seorang hamba yang banyak mengingatmu, wa syukrika, banyak bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan memperbagus ibadah kepadamu. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini untuk yang kesekian kalinya saya berhadapan dengan jamaah Majelis Taklim An-Nur Perumahan Gunung Sari Indah. Maka topik yang akan kami angkat ke permukaan, sebagaimana yang tadi kita sudah dengarkan, tema kajian kita malam hari ini adalah waspada dari perusak amal. Waspada dari perusak amal. Maksudnya amal di sini amal soleh. Waspada dari perusak amal kebajikan, amal soleh. Baik. Namun sebelum kami menyampaikan materi itu panjang lebar, tentunya dari hati yang paling dalam kami sebelumnya mohon maaf kepada bapak ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Majelis Taklim Masjid An-Nur. Kami memohon maaf, kami tidak bisa berlama-lama di majelis ini karena mertua kami tadi kami antar ke rumah sakit mitra keluarga, diantar oleh istri. Ya, kami taklim, istri ngantarkan orang tuanya ke mitra keluarga Waru. Nah, nampaknya agak serius. Oleh karena itu, maka tentunya saya tidak bisa berlama-lama. Maka dari majelis ini kami langsung beranjak, yaitu ke Waru. Mudah-mudahan tidak mengurangi hikmah tolabul ilmi kita pada malam hari ini. Baik, bapak ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya setiap kita pasti kepingin amalan kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Saya yakin tidak ada satupun orang di majelis ini yang pengen amalannya ditolak oleh Allah. Nggak ada. Setiap kita pengen amalan kita diterima, sholat kita diterima, zakat kita diterima, puasa Ramadan kita, haji kita, umrah kita, zikir kita, bacaan Al-Quran kita, semua ibadah kita, saya yakin pengen diterima. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa.
Saya yakin juga Bapak Ibu sudah pada hafal, karena doa itu dibaca setiap selesai sholat subuh dan ketika zikir pagi, yang isi doanya meminta agar amalan kita diterima oleh Allah. Bagaimana itu doanya? Doanya diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Isi doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang engkau terima. Loh, jelas sekali kan? Setiap kita pengen amalan kita diterima. Jangankan kita, Bapak Ibu sekalian, sekelas Nabi Ibrahim sekelas Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau juga berdoa kepada Allah agar amalannya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Itu Nabi Ibrahim, Bapak Ibu sekalian. Loh, memangnya Nabi Ibrahim pernah doa supaya amalannya diterima? Iya, tak tunjukkan ayatnya. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu bersama putranya Ismail alaihi wassalam, setelah meninggikan bangunan Ka'bah, Ka'bah sudah ditinggikan, maka Ibrahim berdoa. Doanya ada dalam Al-Quran. Isi doanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Di mana itu doanya? Surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 127. Surat yang kedua Al-Baqarah, ayatnya ayat yang ke 127. Kita dengarkan murotalnya ya. Allah Ta'ala berfirman, Al-Baqarah 127. Allah berfirman, ada lafaz Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Kita lihat terjemahannya dari atas. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Rabb kami, terimalah amalan dari kami. Ibrahim saja minta amalannya diterima, apalagi saya dan panjenengan bukan nabi, bukan rasul, pasti pengen amalnya diterima. Tapi Bapak Ibu sekalian, ya, jangankan itu, ya, ketika kita hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, setiap kali kita ketemu dengan saudara kita, yang kita ucapkan apa, Bu? Kalau hari raya, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian. Loh, semuanya minta amalannya diterima. Tapi maaf, ternyata ada beberapa perbuatan yang kalau itu kita lakukan, maka seluruh pundi-pundi amal kebajikan kita terhapus, entek, hilang. Naudzubillah min dzalik. Makanya saya beri judul pengajian pada malam hari ini, waspada dari perusak amal. Virus amal soleh yang kalau kita lakukan, maka seluruh kebajikan panjenengan mulai akil balik sampai seusia sekarang entek, habis, zero, zop, habis, dihapus oleh Allah, nol, nggak diterima oleh Allah. Wih, apa itu Ustadz? Amalannya banyak, tidak kurang dari 20, tapi karena waktu terbatas, sebagaimana yang tadi kami sampaikan ke panjenengan,
Maka saya akan sebutkan beberapa saja di antaranya. Apa saja itu virus-virus amal, perusak-perusak amal soleh. Sudah capek-capek kita ibadah, capek-capek sholat, capek-capek kita puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, capek-capek tahajud, capek-capek haji umrah, nol, tidak diterima oleh Allah, kosong. Apa itu Ustaz? Yang bisa merusak amal kebajikan Ustaz, sehingga rugi besar. Kita sudah bersusah payah hidup ini ngumpulkan amal soleh, ternyata zong, kosong. Apa amalannya? Satu, yang pertama, syirik, menyekutukan Allah. Jelas syirik. Mana dalilnya? Orang kalau melakukan perbuatan syirik, maka amalannya terhapus. Ya, hati-hati syirik ini. Mana dalilnya? Quran surat 39. Ayo dibuka, minta tolong dibantu dibacakan terjemahannya. Quran surat nomor 39 Az-Zumar ayatnya 65. Surat Az-Zumar ayat 65. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Lanjut. Sungguh jika engkau menyekutukan Allah. Ulang lagi. Sungguh jika engkau menyekutukan Allah. Jika engkau menyekutukan Allah alias syirik. Ulang lagi. Sungguh jika engkau menyekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu. Duh, ente. Hapuslah amalmu. Terus, dan tentulah engkau termasuk orang yang merugi. Jelas capek-capek ibadah, ternyata zong, nggak dapat apa-apa. Wih, gara-gara apa tadi nomor satu tadi? Nah, sekarang saya jelaskan dikit aja masalah syirik. Syirik ini Bapak Ibu sekalian ada dua. Ada yang namanya syirkul akbar, ada yang namanya syirkul asghar. Apa itu syirkul akbar? Syirik besar. Apa itu syirkul asghar? Syirik kecil atau syirik yang tersembunyi, atau syirik yaitu yang samar-samar. Jadi syirkul asghar itu nama lainnya banyak. Ada yang syirkul asghar, ada lagi istilahnya yaitu nama lainnya syirkul asghar itu syirkul khafi, ada lagi syirkus sarair, syirik yang samar-samar, sarair. Itu kecil-kecil. Kalau besar cukup satu aja, syirkul akbar. Terus bedanya apa Ustadz? Syirik besar sama syirik kecil. Oh beda. Perbedaannya sangat jelas. Apa itu? Kalau syirik besar, maaf harus tak sampaikan. Kalau syirik besar, pelakunya keluar dari Islam, syahadatnya batal, keluar dari Islam, kafir tanpa sadar, keluar Islam, syahadatnya batal, bukan muslim. Lo contohnya, sabar nanti tak kasih contoh. Itu syirik besar. Lah kalau syirik kecil tidak mengeluarkan dari Islam. Kalau syirik kecil yang keluar. Terus bedanya lagi, sebelum tak kasih contoh, kalau syirik besar menghapus seluruh amal soleh. Jadi mulai start akil balik sampai seusia kita, mungkin kita kan macam-macam usianya ya. Begitu sekali melakukan syirik besar, maka seluruh amal kebajikan kita sejak akil balik sampai seusia itu entek semuanya, habis, nol. Dianggap tidak pernah melakukan ibadah. Sholatnya, zakatnya, mungkin dia pernah umroh bolak-balik, entek semuanya. Itu syirik besar, yang besar. Kalau syirik kecil tidak. Yang dihapus itu yang ketempelan dengan syirik kecilnya.
Jadi kalau ada satu perbuatan yang termasuk syirik kecil, maka yang dihapus itu perbuatan soleh itu. Contohnya nanti belakangan. Yang nomor 3 terakhir, perbedaan ketiga syirik besar sama syirik kecil. Kalau syirik besar, naudzubillah min dzalik, divonis oleh Allah masuk neraka khalidina fiha abadan, permanen, kekal, gak mungkin keluar. Lo meskipun pada waktu itu baca syahadat, lo syahadatnya batal kok. Syahadatnya itu batal gara-gara syirik besar. Lah kalau dia itu sebelumnya mati itu tobat, lain lagi. Lalu dia sudah tobat, ini sampai mati nggak tobat, maka di akhirat kekal, permanen, nggak mungkin keluar, mustahil masuk surga. Batal sama seperti layaknya orang kafir, permanen. Lah kalau syirik kecil tidak kekal dalam neraka, dia layak masuk surga, tapi harus mencicipi siksaan azabnya Allah di dalam neraka. Berapa lama? Wallahu a'lam bishawab. Lu katanya Pak Ustadz, tiap orang Islam baca syahadat itu katanya pasti masuk surga Ustadz. Lu iya bener, nggak salah. Kalau syahadatnya tidak batal, lawang ini batal kok gara-gara syirik besar. Kasih contoh Ustadz supaya tambah jelas kayak apa syirik besar itu. Wow, keren. Perlu disebut? Maka tidak apa-apa, ini yang pengajian yang terakhir kalinya ya. Baik, saya sebutkan contoh syirik besar, dan itu tidak disadari banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Apa contohnya? Di antara contoh daripada syirik besar adalah, yaitu mereka menjadikan orang soleh yang telah wafat, siapapun dia, apakah dia wali atau siapapun, dijadikan sebagai media wasilah, perantara agar doanya disampaikan kepada Allah. Jadi mintanya tidak langsung kepada Allah, mintanya kepada para wali, orang-orang soleh. Wahai si fulan, wahai wali fulan, tolong sampaikan hajat kami kepada Allah. Wahai wali fulan, ya tolong putri kami belum menikah, sampaikan kepada Allah cek lancar jodone. Wahai wali fulan, saya lama ndak punya kerjaan, tolong sampaikan kepada Allah cek lancar kerjaanku. Wahai wali fulan. Syirik akbar, keluar Islam, batal syahadatnya. Yang namanya berdoa tidak perlu perantara. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada Allah. Lo katanya tawassul itu boleh Ustaz. Tawassul itu ada dua. Ada tawassul yang disyariatkan, ada tawassul yang dilarang. Yang disyariatkan modelnya 3. Boleh dipilih salah satu. Apa itu? 1, tawassul dengan menggunakan Asmaul Husna. Contohnya surat 7, minta tolong dibuka surat 7, surat Al-A'raf ayat 180. Jadi ketika berdoa perantaranya pakai Asmaul Husna. Boleh. Quran surat 7 Al-A'raf ayatnya 180. Ayo, surat 7 ayat 180. Ya, Allah berfirman, kita dengarkan murotalnya. Al-A'raf 180. Dan Allah memiliki Asmaul Husna. Ulang lagi Ibu. Dan Allah memiliki Asmaul Husna. Lanjutkan Ibu. Nama-nama terbaik. Terus. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Stop, ya kan? Katanya Allah, bermohonlah dengan menyebut Asmaul Husna. Contoh, panjenengan minta rezeki, sebut ya Allah ya Razzaq, berikan kami rizki. Contoh, minta ilmu, ya Allah ya Alim, berikan kami ilmu. Contoh, minta ampun, ya Allah ya Ghaffar,
ampuni dosa-dosa kami. Contoh, minta selamat, ya Allah ya salam, selamatkan kami, anak keturunan kami. Boleh. Wasilahnya, tawasulnya pakai nama-nama Allah. Yang tidak boleh itu adalah yang diminta sama Asmaul Husnanya tidak cocok, nggak boleh, nggak boleh. Contohnya, Anda minta rezeki, rezeki itu kalau Asmaul Husna apa Bu? Ar-Razzaq. Ini tidak, ya Allah ya Ghaffar, berikan kami rezeki yang halal dan thayyibah. Salah, gak cocok. Anda nyebut Ghaffar tapi minta rezeki. Mestinya Ghaffar itu minta apa? Ampunan. Tuh, ya, minta supaya kita disayangi. Ayo bacanya apa? Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, rahmatilah kami ya Allah, sayangi kami ya Allah. Minta supaya kita dijadikan oleh Allah orang yang lemah lembut, kalau bicara, kalau berinteraksi, orang yang lembut. Ya Allah, ya Latif. Berarti Ustadz inti nih kudu hafal Ustadz. Ya iyalah, harus hafal Asmaul Husna plus artinya harus hafal, sehingga yang kita minta itu cocok. Bisa difahami ibu-ibu ya? Baik. Jadi itu satu tawasul yang boleh dengan apa tadi? Asmaul Husna. Yang boleh lagi nomor 2, tawasul dengan doa sesama kaum muslimin. Boleh. Bapak nama siapa Pak? Pak Heru. Saya bilang sama Pak Heru, Pak Heru, doakan anak saya ya supaya lancar sekolahnya. Boleh. Ya, panjenengan ada tetangganya berangkat umroh, lalu panjenengan nitip doa, tolong dungakno aku ya, sebutkan namaku di depan Ka'bah, tolong dungakno anakku, doakan aku supaya sehat. Boleh. Nitip doa orangnya masih hidup. Lah ini sudah mati dimintai, syirik gitu. Ya. Ya, Ustadz ujuk keras-keras Ustadz. Gak apa-apa, gak ngundang saya lagi. Ya, gak apa-apa kok. Ya, santai aja, tenang aja. Ya, seperti itu. Yang penting saya sudah amar ma'ruf nahi mungkar. Dalilnya jelas soalnya, ayat Qur'annya. Terus yang nomor 3, tawasul dengan amal soleh. Boleh. Amal soleh yang kita lakukan. Ibu-ibu, bapak-bapak pernah dengar tidak cerita 3 orang yang masuk ke dalam gua? Gua itu tertutup dengan batu besar. Bukan Ashabul Kahfi, bukan Ashabul Kahfi. Pernah dengar cerita itu? Yang itu riwayat Muslim, itu Sahih Muslim, riwayat Muslim. Yang salah satu dari 3 orang ini itu berkata kepada temannya. Jadi mereka ini ceritanya di hutan, terus hujan deras, lalu mereka cari tempat berteduh, masuk ke dalam gua. Tiba-tiba dari atas gua itu batu besar menggelinding menutupi pintu gua. Mereka tidak bisa keluar. Akhirnya salah satu dari 3 orang ini berkata kepada temannya, ayo kita ingat-ingat amal soleh apa yang pernah kita lakukan sebelum kita masuk gua. Mudah-mudahan dengan amal soleh itu Allah bukakan pintu gua ini. Ngomong yang nomor 1, dia berdoa, ini di gua, ini dalam gua. Ya Allah, aku memiliki 2 orang tua, ibu dan bapak. Aku memiliki istri dan anak-anak yang masih kecil. Aku memiliki pekerjaan mencari kayu bakar, dan aku punya kebiasaan setelah mencari kayu bakar, aku memeras susu, lalu aku minumkan kepada orang tuaku lebih dahulu sebelum istri dan anak-anakku. Suatu hari ya Allah, jadi dia ini doa curhat yang pernah dia lakukan. Suatu hari ya Allah, padahal Allah Maha tahu sebenarnya. Suatu hari ya Allah, aku terlalu malam mencari kayu bakar dan aku tetap memeras susu. Begitu aku masuk, ternyata aku sudah mendapati kedua orang tuaku tertidur pulas dan aku tidak mau membangunkan mereka. Sementara anakku yang masih kecil menangis di kakiku, minta air itu seharian, tidak makan, tidak minum. Tetapi aku tetap
berkata kepada mereka, bapak ibuku dulu baru kalian, bapak ibuku dulu. Begitu mereka berdua bangun dengan sendirinya, nggak dibanguni, maka dituangkan di mulut bapaknya sama mulut ibunya, sisanya dikasihkan ke anaknya, baru berdoa, ya Allah, hamba tidak niat zalim sama istri sama anak-anak hamba, hamba tidak niat zalim, hamba niat bakti ya Allah sama orang tua hamba, niat bakti. Kalau memang bakti hamba sama orang tua kau ridhoi ya Allah, tolong bukakan pintu gua ini. Krek, geser, matahari sudah masuk. Set, masuk, tapi belum bisa keluar, belum. Berarti kesimpulannya tawasul sama amal soleh boleh. Anda habis Senin Kemis ketika buka besok Senin Kemis berbuka, Anda niatkan, ya Allah, mudah-mudahan puasa Senin Kemisku hari ini Kau jadikan rumah tanggaku sakinah mawaddah warahmah, Kau berikan anak keturunan yang soleh-soleh ya Allah. Mudah-mudahan dengan puasa Senin Kemisku ini ya Allah, Kau masukkan kami sekeluarga ke dalam surgamu. Boleh pakai tawasulnya amal soleh. Anda habis baca Quran, one day one juz, Anda habis hatam, habis 1 juz dibaca, lalu Anda berdoa, ya Allah, mudah-mudahan bacaan Al-Quranku barusan menjadi penyebab ya Allah, Kau jadikan hatiku tenang, ibadahku Kau terima ya Allah, suamiku Kau mudahkan pekerjaannya, anak-anakku Kau berikan nilai yang terbaik dalam urusan dunianya, sekolahnya ya Allah. Itu boleh. Anda sodako di Masjid An-Nur, Anda masukkan uang, tek, ya Allah, terimalah sodakoku. Mudah-mudahan dengan sodako ini ya Allah, Kau ampuni dosaku, Kau ampuni orang tuaku, dan mudah-mudahan Kau angkat derajatku ya Allah. Jadi dia tawasul dengan amal kebajikan. Paham? Yang tidak boleh itu ngirim amal kebajikan. Ada kirim Al-Fatihah, ada. Ya, Anda baca saja Al-Quran, maka terus Anda yaitu bertawassul dengan bacaan Quran tadi. Mudah-mudahan dengan bacaan Quran tadi Kau jadikan anakku, rumah tanggaku, dan seterusnya. Baik, kembali ke materi kita. Sedangkan tawassul yang dilarang cuma satu. Apa itu? Bertawassul dengan orang yang telah wafat. Jadi dia minta kepada orang yang telah wafat. Coba, maka yang seperti ini syirik besar. Lah kalau syirik kecil contohnya apa? Syirik kecil ini contohnya adalah riya. Riya. Orang beribadah butuh, ingin mendapatkan pujian, sanjungan, apresiasi orang lain. Ibadahnya tidak lillah tapi linnas. Ibadahnya tidak karena Allah tapi karena manusia. Maka itu syirik kecil. Contoh orang yang terkena riya. Contoh, mau taklim di Masjid An-Nur, mau taklim ini, nulis status OTW taklim Masjid An-Nur, riya. Mestinya flyernya saja yang dikirim. Ya, kan ada flyernya kan? Undangannya kan ada toh, yang foto saya gede itu kan. Nah, saya juga dikirim misalnya. Itu aja dikirim, tidak apa-apa, supaya orang pada tahu di Masjid An-Nur ada taklim, ada kajian. Jangan diri kita nanti lagi tawaf selfie, terus ditaruh status supaya orang lain pada tahu kalau dia lagi umroh. Riya itu. Nanti sodako pengen diumumkan, riya. Tolong diumumkan ya, itu sebutkan nama saya, Ustadz. Maksudnya diumumkan itu Ustadz, supaya orang itu Ustadz termotivasi, supaya juga sodako. Yang tahu hatimu siapa? Setan itu pintar, hati manusia ini lemah. Betul atau tidak?
Iya, oleh karena itu hati-hati. Amalan itu tidak perlu dipublikasikan. Amalan itu dirahasiakan. Hanya kita dengan Allah yang tahu. Itu mestinya supaya selamat dari riya, supaya nilai ganjaran ikhlas kita tidak berkurang. Itu intinya. Intinya itu. Sholat. Oh, kalau tidak ada orang sholat sendirian. Oh, surat favorit Inna Atoina sama Qul Huwallahu Ahad. Betul atau tidak? Tapi begitu ada yang lihat, apalagi yang lihat calon mertua, wah, itu rakaat pertama takbiratul ikhramnya saja kayak 20 tahun hidup di Mekah. Allahu Akbar. Setelah Al-Fatihah Al-Baqarah, Masya Allah. Setelah rakaat kedua Ali Imran, karena dia pengen mendapatkan pujian, sanjungan, apresiasi orang lain. Nggak boleh. Ya, maka kalau bisa yang namanya ibadah hanya Allah saja yang tahu. Nanti hari Jumat riak lagi, hari Jumat nulis status, alhamdulillah 50 bungkus Jumat barokah telah terkirim. Riak. Heran saya, kok cek di Syria ini serek itu serek. Ada ibu-ibu ngomong sama saya, dia tidak sadar ngomong sama saya, Ustadz, alhamdulillah Ustadz, semenjak saya itu rajin tahajud, saya itu jadi tenang hati saya. Lihat kata-katanya, semenjak saya rajin tahajud. Gak usah diomong, no, gak usah. Tutup. Bisa kira-kira? Insya Allah tidak bisa. Gimana? Insya Allah bisa. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu tadi serik apa? Riya itu kecil. Jadi kalau sholat ketempelan riya, sholatnya riya, pengen dilihat orang, itu apa semua yang dihapus? Enggak. Contohnya sholat maghrib riya, maka maghrib tok yang diterima, isya maghrib tok yang tertolak dihapus, yang isya diterima, karena sholat isya dia ndak riya. Jadi kalau seri kecil itu yang dihapus, yang ketempelan saja, yang ketempelan. Jadi ndak semua totally enggak. Yang total itu tadi seri apa tadi? Sah. Ya, syirik besar. Baik, sekarang yang nomor 2. Betul ya, nomor 2 ini ya. Virus amal yang bisa merusak amal soleh kita. Yang kedua adalah, nah ini, mendatangi dukun. Nah, mulai ini horor ya. Mendatangi dukun, ya, apapun namanya, baik dukun itu disebut black magic atau white magic, atau disebut dukun hitam, dukun putih, atau paranormal, atau wong pinter, maka tetap kita datang. Maka kata Nabi, kita dengarkan hadisnya, riwayat Muslim, nomornya dalam Sahih Muslim 2230. Saya bacakan ya, Sahih Muslim 2230 nomornya, dari Sofia binti Abi Ubaid radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan. Kata Nabi, barang siapa yang mendatangi tukang tenung, dukun, paranormal, wong pinter, apapun namanya, black magic, white magic, maka 40, dan dia bertanya, dia tanya, datang terus tanya, meskipun tidak yakin, tanya tapi tidak yakin, maka 40 hari sholatnya, 40 malam sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan sering-sering melakukan cek khodam. Ada ndak cek khodam yang lagi viral itu? Ya, nanti tinggal, kan ada aplikasinya itu, ya,
ya, ada aplikasinya. Ibu Laila khodam tidak ada khodam, ya. Ibu Aprilia ada khodam, ya. Khodam itu pembantu perewangan. Sekarang tidak perlu jauh-jauh ke dukun, lewat aplikasi. Loh, bayangkan ada. Nggak usah gini, ini serik, ini masuk perdukunan, nggak boleh. Ya, 40 hari sholat tidak diterima. Dan tahukah ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, yang namanya dukun itu, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid di juz yang kedua halaman 102, beliau mengatakan tipe dukun itu ada 7. Tipe dukun itu ada 7. Dan kalau tak lihat 7-7-nya ada semua di negeri plus 62. Mana negeri plus 62 itu ya? Tuh, kalau tempat saya 031 ya, saya nggak tahu plus 62 itu mana. Baik, ternyata 7 dukun ini ada semua di negeri plus 62, lengkap di negeri tersebut. Apa saja 7 tipe dukun itu? Yang pertama yaitu tipe dukun yang disebut dengan al-kahin. Apa itu al-kahin? Kahin ini, Bapak Ibu sekalian, kahin ini dukun, tapi dia punya spesifikasi. Apa spesifikasinya? Jadi dia ini kalau ngobati pasien itu apa itu istilahnya itu kemasukan jin. Jadi dia ini ya punya perewangan. Jadi suaranya berubah, tidak kayak biasanya. Ya, jadi biasanya lemah lembut, ini enggak, jadi gede. Jadi jin sudah masuk. Lah ini istilahnya khodam, perewangan, pembantu. Nah itu ya. Maka ini termasuk namanya kahin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata kahinan, barang siapa yang mendatangi kahin. Kahin itu ya dukun, cuman dia punya spesifikasi, punya perewangan. Nah itu. Terus yang nomor 2, ada tipe dukun yang namanya al-a'raf, bukan a'raf. Kalau al-a'raf itu nama surat dalam Al-Quran, ini enggak, al-a'raf. Jadi kalau nulis Arab, ditulis Arab, ainnya dipanjangin, ya, al-araf, ainnya dipanjangin, terus ra sama fa, araf. Makanya tadi hadisnya saya baca, man ata arrafan fasalahu an syai'in lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan. Barang siapa yang mendatangi araf itu dukun tapi punya spesifikasi. Apa itu cirinya araf? Cirinya araf itu dia bisa tahu siapa yang mencuri dan letak barang yang dicuri itu. Sing jupuk sopo. Itu dukun itu. Dukun. Ya, saya punya teman, bahkan saya sudah minta izin sama dia, apakah boleh ceritanya dia itu saya angkat di pengajian saya. Nggak apa-apa Ustadz, diangkat, nggak apa-apa. Saya izinkan, saya ridho, biar orang tahu kalau semua dukun itu pendusta. Jadi ceritanya dia ini guru les privat. Ternyata parkir, singkat cerita hilang sepeda motor. Ini sepeda motor masih beli. Lapor polsek. Ternyata sudah diurus, sudah. Terus dia ada yang nyarankan tetangganya, sampai nduk wong pinter ae lho. Mumpung masih anget-angetnya ini, sampein ke orang pinter, insya Allah ketemu sepeda sampean. Akhirnya dia ini karena itu sepeda kesayangan, pada waktu itu kalang kabut, dituruti, pergi ke wong pinter. Ya, ditanya sama wong pinter, nih lihat wong pinter ini, yang katanya ya ini dukun ini. Apa katanya? Dia tanya, kapan hilangi mas? Barusan pak. Sepedamu ini sebenarnya tidak jauh-jauh, masih wilayah Jawa Timur. Ya mesti wae, gak mungkin ke Arab Saudi. Ya, lihat ini dukun itu ngibuli sepeda. Terus lihat dukun itu mesti ujung-ujungnya dukun itu membikin orang itu saling berseteru, saling saling tidak bertegur sapa, bahkan saling bermusuhan. Apa katanya si dukun? Sebenarnya mas, sakjane mas, kalau tak terawang di sini, sing jopo iku wong idek mas.
Cuman iki tonggo sampean dewi. Cuman dia nyuruh orang luar untuk ngambil sepeda sampean. Pasti orangnya tanya, loh masih tetangga, masih tonggoku dewi. Iya, ciri-cirinya ya nopo mbah? Mulai, iya, ciri-cirine wonge gak lemu, gak kurus, rambutnya cepak. Mulai mikir, koyoke Pak Slamet, koyoke misalnya. Maaf kalau di sini ada nama Pak Slamet. Ya, koyoke Pak Slamet. Makanya wingi tak sopo kok gak anu. Oh iya ojo, ya kan? Padahal belum tentu orang itu. Belum tentu, itulah dukun. Jangan dipercaya. Sepeda hilang atau apapun, tawakal, pasti diganti oleh Allah yang lebih baik. Pasti diganti oleh Allah yang lebih baik. Seperti itu. Ngapain kita sampai yang seperti ini, ngapain? Ya, terus terang testimoni. Kira-kira sebelum pandemi ini kejadiannya, sebelum pandemi, ya kira-kira tahun 2000, pandemi 2001, kejadiannya 2020. Saya masih ingat bulan sekarang ini, November 2020. Waktu itu bahkan sampai masuk radio suara Surabaya, SS. Jadi saya itu parkir mobil, ceritanya bawa uang jamaah umroh. Ya, kan ada saya pembimbing, lalu kemudian nitip ke saya mau ke bank, sudah tutup bank, otomatis tak bawa. Kurang lebih sekitar sama uang anak yatim, kurang lebih sekitar ya 120 jutaan. Saya itu mampir di masjid depannya perumahan Royal Resident Wiyung. Ya ini lurusnya ini. Jadi kalau dari sini lurus ke sana, itu seberangnya sungai. Ada masjid besar, halamannya besar. Tidak ada CCTV-nya. Saya sholat di situ. Nah, ternyata pada waktu itu, ya asar waktu itu kalau nggak salah, ya asar kok. Uang saya mau masukkan uang bank sudah tidak bisa. Maka saya sholat asar, singkat cerita kaca mobil saya dipecah. Diambil uang 120 plus HP saya, pokoknya entek sudah dalam itu. Sudah saya lihat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, qadarullah. Terus saya tanya, ada yang lihat Pak tadi Pak? Ada CCTV? Tidak ada Pak, segera lapor Pak, Polsek deket ini. Segera lapor. Baik, saya lapor, saya telepon. Setelah itu kemudian saya tak telepon radio SS. Saya cerita, ini begini. Oh iya Pak, baik, kami sambungkan. Datang polisi. Itu saya mulai asar keluar dari Polsek sini jam 11 malam. Saya mulai maghrib isya itu sudah minta pulang. Iya, sudahlah saya pulang Pak, kalau gini saya belum makan malam, saya belum mandi, iya, dan seterusnya. Capek, saya ini lelah, duduk terus atau apa. Lu sebentar Mas, jangan gitu, ini ada prosesnya, prosedurnya, dan seterusnya. Saya ikhlas, tidak apa-apa. Iya, lah makanya saya itu heran lihat sampean, polisinya gitu ke saya heran lihat sampean. Lu ada apa kok heran? Sampai ini kilangan kok gak, Pak, rezeki bisa dicari. Buat apa? Ini masalah dunia, ngapain pakai dipikiri? Insya Allah diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Mungkin itu belum rezeki saya, insya Allah diatur oleh Allah. Ngapain? Rezeki sudah ditulis di Lauhul Mahfud. Saya minta pulang sekarang, tetap dah jam 11 malam saya pulang sampai lunglai dan seterusnya. Maka semua orang tanya, ya, apa ndak sebaiknya antum kau wong pinter, lo ngajari aku yang wong pinter kan? Ya, itu. Insya Allah ini top chair Ustaz. Iya, sudah beberapa kali orang itu Ustaz kehilangan uang, siapa yang nyuri langsung kecekel Ustaz. Ini uang besar Ustaz. Ayo Ustaz anter no. Nah, buat apa? Kalau saya eman ibadah saya 40 hari sholat dihapus oleh Allah, itu sholat fardu plus sholat sunnah, eman. Maka jangan tergiur yang kayak gini. Ini semua pembohong dukun ini. Baik, itu nomor 2 ya. Yang nomor 3, tipe dukun itu ada yang namanya dukun itu adalah sebentar. Nah ini tipe dukun yang namanya ar-ramal. Apa itu ar-ramal? Peramal. Kalau dulu di zaman Nabi, orang yang meramal itu, kalau misalnya ngeramal apapun, jodoh, pekerjaan, orangnya disuruh mencari batu. Terus batunya itu dikasih tanda sama dukunnya.
Orangnya disuruh melempar batu itu. Set, ketika batunya jatuh, sama dukun dilihat tandanya. Kalau menghadap ke kanan, sampean bakal begini. Kalau tandanya menghadap ke kiri, sampean bakal begini. Macam-macam. Sekarang gak keren. Sekarang modelnya adalah dengan tarot, lentre. Sekarang bukan pakai gitu lagi, lebih keren lagi apa? Garis tangan. Saya punya pembantu itu lama sekali ikut saya, dan ini kejadian sudah cukup lama. Dia lama ikut saya, sebelum Ramadan dia izin pulang sama saya. Insya Allah Pak Ustadz, nanti saya pulang terus balik lagi. Kalau tak ajengi mantuk, nanti Ramadan saya balik terus saya rio hari raya. Saya ndak pulang. Oh ya seneng, hari raya ada yang bantu saya, ya seneng ndak pulang. Sungguhan tak kamu ini, sungguhan tak izinkan pulang. Ternyata dia baru balik seminggu niat pulang lagi. Pak Ustadz, kalau ajengi mantu, loh katanya nanti Idul Fitri tetap di sini. Insya Allah nanti saya ndak balik lagi. Loh kenapa? Kalau ajengi nikah. Masya Allah. Ayo saya antarkan. Lawang lama sudah ikut saya antarkan. Rumahnya di jalan, di daerah Desa Bajulan itu arah Sedudo, Nganjuk terus. Serah terima ke ibunya, Bu sudah ya, karena mau nikah sudah. Nggak taunya setelah Idul Fitri, kira-kira dapat 3 minggu, balik lagi ke rumah saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya diterima lagi tak kerja. Ahlan wa sahlan, tangan terbuka. Tapi kan kamu nikah, saya ndak mau loh suamimu tinggal di sini, saya nggak mau. Terus kalau suamimu ndak tinggal di sini, kamu kerja ikut saya ikut dosa. Kamu ndak bisa melayani suami sepenuhnya, aku nanggung dosa ya. Enggak Pak Ustadz, ndak jadi. Loh, ndak jadi nikah, ndak jadi. Loh kenapa? Jadi kemarin itu Pak Ustadz seminggu setelah Idul Fitri, kulo niki dirapak. Jadi saya sama calon saya dipertemukan sama Pak Yai di sana. Terus Pak Yai, katanya Pak Yai sana, Dok, nontoi tanganmu Dok, Mas tanganmu, katanya Pak Yai, Dok, terus terang Dok yo, iki nek diterusno gak bakal enak Dok, gak bakal enak. Wis kabeh tak serokno awakmu Dok. Ya apa? Ya saya takut Pak Ustadz, akhirnya saya ndak jadi. Jadi kamu ini batal nikah gara-gara Pak Yai lagi. Pak Yai ngerangkep dukun. Oh no, kiai dukun. Heran saya. Katanya Pak Yai, ini kalau diteruskan maka ini nanti jadinya ndak baik. Mumpung sekarang tolong dipikirkan matang-matang. Ya saya takut Pak Ustadz. Sebentar saya mau tanya, calon suamimu ini apa kerjaannya? Mandor bangunan. Ya mesti wae tangannya mandor, ketutuk palu, ketutuk paku. Makanya apa ini garis tangannya gak jelas. Lah kok kamu percaya sama gitu? Ya apa Ustadz, orang desa yus manut aja sama Pak Yai. Tuh, coba. Itu namanya dukun. Dukun ini ngeramal-ramal nggak boleh. Apalagi sekarang pakai ramalannya pakai ini apa, golongan darah A ketemu sama istri golongan darah B, A ketemu B, nanti apa dirames apa. Sekarang gitu ya, maka jangan dipercaya. Termasuk yang nomor 4 adalah Al-Munajim. Apa Al-Munajim? Ramalan bintang. Sagittarius asmaranya bagaimana, Taurus, Virgo, ya, Leo, Gemini, ya. Ada ndak yang kayak gini? Itu ibu-ibu baca koran, majalah, Anda cocokkan tanggal lahir Anda, bintang Anda contohnya apa? Misalnya Virgo atau Taurus atau apa, Sagittarius, Anda buka, rezeki lancar, jodoh oke. Terus dalam hati Anda, iya kok cocok, 40 hari sholat Anda tidak diterima saat itu juga, entek, habis. Nggak usah dibaca, ini ramalan, tawakal sama Allah Azza wa Jalla. Suka sering baca gitu dulu ya. Terus ada lagi tipe dukun as-sahir. As-sahir itu adalah tukang sihir.
memalingkan sesuatu dari yang sebenarnya, sulap-sulap. Ya, hati-hati. Ya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, kadang-kadang kita ini orang tua suka bermain sulap loh, sadar tidak sadar sama anak-anak kita. Contoh, ada uang koin diletakkan di tangan orang tuanya, bilang sama anaknya, ini ya uangnya di tangannya ayah ya, sudah. Yes. Terus biasanya pakai nyebut bim, salabim, abra. Bapak Ibu tahu artinya bim salabim, abrakadabra itu adalah bahasa Ibrani yang artinya aku percaya Tuhan itu 3. Lontor, syahadatnya batal. Naudzubillah. Anda anggap enteng. Iya, bahasa ini. Makanya jangan ikut-ikutan. Bim salabim abrakadabra itu bahasa Ibrani. Ya, bahasa Ibrani yang artinya Trinitas. Bapak Ibu sekalian, lontor akidah kita. Lawang kita ini mentauhidkan Allah. Contoh kalau ulang tahun, lihat ulang tahun, nggak sadar ketika ada api sebelum ditiup, maka kan kita disuruh merem. Terus make a wish, suruh berharap apa? Diam sebelum niup. Lo itu acaranya, adatnya orang Majusi. Orang Majusi kalau nyembah api, Zoroaster, kelompok Zoroaster, itu mereka ngedep api sambil memejamkan mata. Mereka berharap apa? Lah kok kita ikut-ikutan ulang tahun? Ayo berharap dulu apa sebelum ditiup. Begitu sudah baru ditiup. Ya Allah, niru Majusi. Oh, kalau belajar akidah parah, banyak yang parah. Kita ikut-ikutan agama-agama mereka. Tapi masalahnya ceramah gini ini dikatakan Wahabi, dianggap aliran keras. Ini ajarannya Rasul, Nabi yang menjelaskan. Ya, oleh karena itu hati-hati, jangan ikut-ikutan, tinggalkan yang seperti ini. Termasuk tadi sulap, jangan main sulap, jangan. Itu termasuk dukun. Ya, termasuk yaitu kategori perdukunan. Yang nomor 6 az-zajir. Az-zajir ini mengatakan sial karena jenis burung tertentu. Kan ada ya biasanya itu ini loh, buku primbon. Jadi nanti kalau malam ada burung berbunyi, katanya ada tetangga yang yang kayak gitu-gitu itu. Ya, yang terakhir nomor 7 adalah al-hazir. Apa itu al-hazir? Mengaku tahu urusan yang gaib. Jadi dia tahu barang-barang gaib. Di sana di pojok itu ya ada orang tinggi besar. Saya pernah kedatangan tamu seperti ini, pernah. Dia datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, ngobrol dapat 10 menit, mau ke toilet saya persilakan, monggo, silakan Bapak ke toilet. Begitu dari toilet langsung dia bilang sama saya, Pak Ustadz, saya mau menyampaikan sesuatu, tapi tolong Pak Ustadz jangan marah. Loh kenapa? Sekali lagi Pak Ustadz jangan tersinggung, jangan marah. Saya mikir dalam hati saya, mungkin ada sesuatu di kamar mandi saya yang mungkin tidak berkenan, sehingga dia tidak nyaman. Saya minta maaf, nggak apa-apa, sampaikan, nasihat buat saya. Meskipun itu kritikan, nggak apa-apa, nasihat buat saya, sampaikan. Tadi saya keluar dari kamar mandinya Pak Ustadz, itu kan di kiri itu kan ada, space sedikit Pak Ustadz. Iya, itu saya lihat Pak Ustadz, ada perempuan kulitnya putih, rambutnya panjang, ya, terus agak tinggi gitu Pak Ustadz. Itu rupanya yang jaga rumah ini. Tak bilang sama saya, sampai bisa nunjukkan perempuan itu sama saya. Tunjukkan tak rabine pisan gitu loh. Lu kan memang dibiarkan kececer dok. Ya dimanfaatin. Apalagi masuk kriteria saya, putih, rambutnya panjang. Wes, bismillah. Tunjukkan, tak nikahannya sekali. Daripada ada wanita bukan mahram di rumah saya, tak nikahi. Oh, enggak bisa Pak Ustadz, ini yang tahu mata batin saya. Oh, Anda ini indigo, Anda punya indera ke-6. Tak tunjukkan kitabnya Ibnu Taimiyah. Orang seperti Anda ini harus diruqyah. Ada orang tua bilang sama saya, Ustadz, anak saya ini punya kelebihan, dia bisa melihat sesuatu yang belum terjadi. Jadi dia itu apa yang mau terjadi, dia ngomong, Ustadz, nanti bakal ada kejadian tabrak kereta api, tabrakan, nanti pesawat jatuh. Ternyata betul Ustadz, tidak lama jatuh. Menurut Ustadz, anak saya ini gimana? Tak jawab. Menurut saya, putra panjenengan ini perlu diruqyah.
Karena kalau dibiarkan bakal jadi dukun, dimintai orang banyak. Ya apa kok bakal apa nanti yang terjadi? Nah perlu yang tahu Allah. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khal. Ayat kursi, Allah yang mengetahui di depan dan yang di belakang manusia. Nah perlu yang kayak begini, harus diruqyah, dihilangkan pengaruhnya. Nah itu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi tadi itu nomor 2, mendatangi dukun. Terakhir nomor 3 yang bisa kami sampaikan, sebenarnya banyak ini, lebih dari 20. Yang ketiga adalah orang-orang yang pahalanya dihapus, perusak amal. Yang ketiga, lah ini ternyata bukan 3 saja, ini jadi 1 soalnya. Nomor 3, nomor 4 dan nomor 5. Nomor 3, nomor 4 sama nomor 5 dalilnya jadi 1. Nomor 3, durhaka kepada orang tua, kurang ajar dengan orang tua, itu menghapus amal, itu amalnya dihapus, durhaka. Yang nomor 4, suka mengungkit-ungkit kebaikan, undat-undat. Konek duduk aku iso kon kabeh aku. Masjid ini Ustaz, kalau ndak saya Ustaz yang ngatur, wah, undat-undat. Hati-hati ya. Semua ini saya Ustaz. Ya, termasuk seorang orang tua bilang sama anaknya nakal. Apa kata orang tuanya? Mama kurang apa nak sama kau? Mulai ya, kau minta sepeda, mama belikan sepeda. Kemarin minta PS, dibelikan papamu. Apa kurangnya mama? Itu undat-undat, entek pahalanya, habis dihapus. Yang ikhlas. Kalau anak nakal tidak usah undat-undat, doakan ya, dan yang sabar, itu ujian. Nah, ya. Kita juga dulu nakal kok, sama nakal. Oleh karena itu maka ini yang nomor 4. Nomor 5, mendustakan takdir, tidak mengimani rukun iman yang ke-6, mendustakan takdir. Mana dalilnya? Dalilnya di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 2513. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, salasatun la yaqbalullahu azza wa jal minhum sarfan wala adlan. 3 orang yang Allah tidak menerima amalan yang fardu dan amalan yang sunnah dari mereka. Yang fardu maupun yang sunnah gak diterima oleh Allah. Siapa mereka? Yang pertama, akun, anak yang durhaka, akak. 2, wa mannan, undat-undat, ungkit-ungkit pemberian. Yang ketiga, wa mukadzibun bi qadar, wa mukadzibun bi qadar, mendustakan takdir. Jadi dia tidak beriman dengan qadha dan qadar, amalnya semuanya terhapus. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Ini kenapa Bu Siti? Sakit. Baik. Sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majelis, kita doakan saudara kita Ibu Siti Mariati yang beliau sedang dalam keadaan sakit. Semoga sakit yang menimpa beliau menjadi penyebab diampuni dosa-dosa beliau, diangkat derajatnya, dan mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada beliau ketika mendapatkan ujian sakit, dan mudah-mudahan keluarga yang ada di sekitar beliau diberikan kesabaran oleh Allah untuk selalu yaitu peduli kepada beliau Ibu Siti Mariati, dan mudah-mudahan harta yang sudah dikeluarkan untuk pengobatan beliau diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih barokah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.